Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Sampai di mana kemarin? Wa ghairu dzalik minal waqa'i itu ya. Hah? Wa min dzalika aidan. Baik, barakallahu fikum. Kita masih di dalam dars yang kelima, syarah nawaqid yang keempat tentang barang siapa yang berkeyakinan petunjuk Nabi, petunjuk selain Nabi itu lebih lengkap, lebih sempurna. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tagut daripada hukum Nabi, maka kafir. Nah, kita lagi berbicara tentang bagaimana akmalnya hukum Islam ini, sempurnanya hukum Islam, hukum Nabi SAW, yang berasal dari wahyu. Itu ditutup nih. Enggak, pintu. Wa min dzalika aidan ma kana yatahammalu min adzan nas wala yabghad wala yaghbad wala yaghdab idza usiya fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara praktek bagaimana bagusnya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bagusnya cara Nabi SAW di dalam bermuamalah, ma la yahtamilu min adan nas, ya, yang mana maka yatahammal min adan nas. Nabi adalah orang yang sangat sanggup untuk mampu ya sabar dari gangguan manusia dan tidak marah ketika Nabi diperlakukan buruk pada haknya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yahlumu 'alal musi. Dan Nabi adalah orang yang sabar. Tutup lagi pintunya. Dan Nabi adalah orang yang sabar, yang santun 'alal musi, kepada orang yang berbuat buruk. Amma adapun idan tuhikat maharimullah fa innahu yaghdab lillah. Kalau dilanggar ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan keharaman yang Allah Azza wa Jalla gariskan, syariat Allah Azza wa Jalla yang Allah jelaskan, maka Nabi marah karena Allah. Fa innahu makana yaghdab li nafsihi. Kenapa? Karena Nabi SAW nggak pernah marah ya karena dirinya sendiri, atas dasar hawa nafsu dan semisal. Wa inna makana yaghdabu lillah. Tetapi Nabi marah karena Allah, karena agamanya Allah Azza wa Jalla dicela dan semisal. Wa hadza syai'un tsabit anhu fi sunnatihi sallallahu. Ini adalah perkara yang tetap dari Nabi SAW pada sunnahnya. Kita melihat itu riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ada hadis di situ ya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in qat. Nabi tidak pernah marah, tidak pernah ingin dendam sedikit pun karena dirinya sendiri pada suatu perkara apapun, enggak pernah. Illa ya antun tahaku hurmatullah, kecuali ketika dilanggar ya batasan-batasan Allah ya tentang bagaimana hurmah ya kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka baru Nabi marah disebabkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Ajib. Wa kadzalika lamma ja'ahu rajulun yataqadahu dainan fa aghladha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qaul. Dan demikian pula ketika ada seorang lelaki ya yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam
yataqadahu dainan, ya, menagih utang yang telah dijanjikan ke Nabi SAW. Yang Nabi SAW telah janjikan kepada orang tersebut. Paham ya? Nabi ada utang, ditagihlah sama orang tersebut. Udah janji soalnya. Fa'aghladu 'ala Nabi SAW. Kemudian orang tersebut meminta utang tersebut dengan kasar, fil qauli, dengan pada ucapannya. Paham? Ya? Nabi dikasari. Ya, dengan ucapan kasar menagih utangnya, ya, kepada Nabi SAW. Fahamma sahabah bihi. Nah, sahabat marah, kesal sama orang itu. Kalau Umar ini udah mau disikat aja langsung. Ya. Faqala SAW, tetapi Nabi SAW berkata apa? Da'u, biarkan saja, biarkan dia, jangan. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya, ya, boleh menyampaikan kebenaran bagi orang yang memiliki haknya. Orang yang memiliki hak udah nggak apa-apa, memiliki haknya dia nggak apa-apa, dia sampaikan kebenaran dengan cara apapun itu. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat sabar ketika, ya, yang direndahkan tuh dirinya sendiri. Sama amara sallallahu alaihi wasallam bi an yu'ta khairan mimma lahu 'ala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, ya, untuk memberikan, ya, kepada orang tersebut lebih baik daripada yang apa? Yang ada di tanggungan Nabi SAW. Nabi misalkan tanggungannya 1 dinar. Nabi memerintahkan sahabat untuk berikan 2 atau 3 atau lebih. Yang lebih baik intinya. Fa'atahu ziyadatan, maka diberikanlah kepada orang tersebut dengan tambahannya. Wa qala, dan Nabi berkata, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di dalam menunaikan apa? Menyelesaikan urusannya. Riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala wa kadzalika hadihu sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma ahli baiti. Demikian pula petunjuk Nabi SAW ketika bermuamalah bersama keluarganya. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma ahli baitihi khairal muamalah. Adalah Nabi SAW orang yang sangat baik, ya, bermuamalahnya dengan muamalah yang sangat baik ketika bermuamalah dengan apa? Keluarganya. Wa yaqul, Nabi berkata, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik daripada kalian dengan keluarga saya, dengan istri-istri saya. Paham ya? Dalam riwayat lain, khairukum min nisaikum. Nah, ini riwayat Ahmad, Abu Hurairah, Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, wa hadza syai'un ma'rufun min siratihi, dan ini perkara yang sangat diketahui dari jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ahada yusawi rasul fi hadi, tidak ada satu orang pun yang dia mampu menyetarai Rasul dalam petunjuknya, sirahnya. Fa kaifa yakunu khairan minhu, maka bagaimana bisa ada yang lebih baik daripada Nabi SAW dari sisi ini, hukumnya, sirahnya, petunjuknya, ajarannya. Faman za'ama ahadan anna ahadan ahsana min Rasul hadiyan, barang siapa yang menyangka bahwasanya ada seorang di sana yang lebih baik dari Nabi SAW dari sisi hadian, petunjuknya, dari sisi, ya, ilmunya dan semisalnya, maka dia faqad kafara al-kufral akbar al-mukhrija minal millah. Sungguh dia telah kufur akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Paham ya? Wal mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, man yataqada anna hukma ghairir rasul ahsan min hukmi. Faqad kafar. Barang siapa yang dia berkeyakinan hukum selain Nabi lebih ahsan daripada hukum Nabi, dia juga telah apa? Yang mengatakan petunjuk Nabi itu
tidak lebih baik daripada petunjuk orang atau petunjuk orang siapa pun satu aja. Dikatakan lebih baik daripada petunjuk Nabi kafir. Dan siapa yang berkeyakinan menyatakan bahwasanya hukum selain Nabi itu lebih baik daripada hukum Nabi, di kafir juga. Qala li anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah. Kenapa dikatakan kafir? Karena Rasul SAW itu orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hukmuhu alaihi salatu wasallam hukmun sadirun min Allah. Hukum yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Alkitab bil haqq. Ya, kitab dengan membawa al-haq, kebenaran. Litahkuma bainan nas fima arakallah. Tujuannya supaya kamu menghukumi mereka antara manusia fima arakallah, dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Ilmu yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepadamu. Lihat ikhwan. Lihat bagaimana wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan hukum warisan Belanda. Hukum company, bukan. Hukum orang kafir malah dilestarikan. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah kamu antara mereka dengan yang Allah turunkan. Jelas banget. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam innama yahkumu bi hukmillah wa bima arahullah wa lam yaqulhu bima ra'aitu bal qala bima arakallah bima ra'aita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghukumi manusia yang ada hanya dengan hukum Allah. Hanya dengan yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmunya kepadanya. Nabi atau Allah tidak berkata kepada Nabi bima ra'aita, dengan menurut kamu. Hukumi mereka menurut kamu, enggak. Tapi Allah berkata bima arakallah, dengan yang Allah Azza wa Jalla telah ajarkan kepadamu. Ya, basarakallah. Paham din? Baik. Qala fayajibu taqbalu hukmahu bitaslimi wal inqiyad. Maka wajib bagi kamu untuk menerima hukum Nabi dengan taslim, pasrah, inqiyad, patuh, nggak boleh bantah, nggak boleh nolak, mengingkari. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, fala wa rabbik, ya demi Rabb, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak akan beriman kepadamu sampai mereka menjadikan kamu sebagai sumber hukum. Menjadikan kamu sebagai apa? Sumber untuk berhukum. Bertahakum ila Nabi, ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Paham ya? Berarti tanzilul hukum bima anzalallah. Menurunkan hukum dengan yang Allah turunkan. Fima syajara bainahum, pada perkara yang saling mereka selisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka itu harajan, boykon, kesempitan hati, dongkol dari apa yang telah kamu tentukan, wa yusallimu taslima, dan dari apa yang, dan mereka adalah orang yang pasrah. Ya, orang-orang yang betul-betul nurut dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Nah, tapi ikhwani fillah, bicara masalah ini ntar insyaallah ada rinciannya. Ada apa? Rinciannya. Karena di sini masih agak sedikit tercampur dengan i'tiqad. Artinya nanti takutnya dipikir apa? Takutnya dipikir orang yang dia berhukum dengan hukum selain daripada apa? Al-Quran baru dikatakan kafir kalau berkeyakinan ini dan itu. Enggak. Ya. Tapi ada rinciannya. Nah, enggak cuma itu.
Nanti sebagaimana kita bawakan juga apa? Ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab beliau yang lainnya. Kita baca dulu. Jadi hukum asal berhukum dengan hukum Allah wajib. Hukum asal seorang berpaling dari hukum Allah itu kufur akbar. Kufur akbar. Nah, baru nanti dikatakan kufur asgar ketika umpamanya dia masih apa? Nah, masih berhukum dengan hukum Allah secara asal, tapi dia berpaling dengan hukum selain Allah. Dan dia berkeyakinan hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Itu kita akan rinci nanti dalam kitab Tahkim Qawanin. Itu cukup insyaallah. Dan dalam kitab Tauhid yang Syekh Saleh Al-Syekh itu juga dijelaskan. Nah, di sini juga udah jelas dinafikan iman. Tapi penafian iman di sini, itu bisa dirinci, kan. Enggak langsung mutlak imannya hilang. Tapi terkadang kamalul imannya juga hilang. Paham ya? Jadi yang hilang di sini bisa kamalul iman, bisa aslul iman. Ya. Kapan hilang kamalul iman? Sebagaimana anak katakan tadi. Dia hukum asalnya berhukum dengan hukum Allah. Baik hakim atau siapa atau kita semua iltizam. Kemudian apa? Pada 1-2 perkara dan semisalnya, dia berhukum dengan hukum selain yang Allah Azza wa Jalla turunkan, dan dengan berkeyakinan dia maksiat. Dia apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkeyakinan hukum Allah Azza wa Jalla hukumnya lebih baik. Itu. Tapi kalau umpamanya dia berkeyakinan hukum Allah itu dengan hukum yang dia gunakan 1 hukum 2 hukum itu, ya dia gunakan, kan, paham ya? Bukan karena riswah, bukan karena hawa nafsu, tapi dia gunakan hukum tersebut 1 hukum 2 hukum menggantikan hukum Allah. Dia yakini bahwasanya ini lebih baik daripada Al-Quran. Kafir. Walaupun cuma 1. Paham? Karena itu istihlal berarti. Apa namanya? Mukadzib, mendustakan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan sebanyak itu. Bahwasanya hukum Allah Azza wa Jalla adalah hukum yang adil, yang paling baik. Hukum yang baik bukan yang paling baik. Karena yang lain daripada hukum Allah enggak ada yang baik sedikit pun. Nah, kata Allah, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Hukum Allah adalah hukum yang baik, yang lain enggak baik. Paham ya? Yang lain syarrul mahad, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Kemudian kedua, kalau dia berkeyakinan hukum yang dia terapkan itu lebih lebih baik itu tadi ya. Antum ada yang jawab? Anda nanya, antum paham nggak? Oke, karena antum nggak jawab, ntar Anda kasih tugas. Antum terjemahkan Tahkim Qawanin, poin 20 lembar aja. Karena antum nggak jawab, nggak ada intensif dari antum, nggak ada perhatian yang betul-betul sesama dari antum. Jadi kayak antum melongo aja gitu, ya, nggak ada sama sekali di situ interaktif, ya sebagaimana yang udah kita biasakan. Jadi nanti anak kasih tugas saja, antum baca, ya, antum kasih, anak jelaskan sedikit, ntar antum, ya, anak kasih tugas untuk diterjemahkan. Waktunya seminggu aja, rame-rame. Nggak boleh pakai AI atau apa itu, ya. Nah, itu tugasnya. Karena antum ini kan udah dewasa, harusnya antum ngerti sebagaimana yang udah kita katakan. Baik. Jadi pertama, dia berkeyakinan dengan hukum Allah lebih baik hukum dia. 1 atau 2 itu kafir. Kedua, berkeyakinan sama aja, kafir. Ya, dia juga apa? Kafir dengan sebab mengatakan sama aja. Ketiga,
ya dia mengatakan tidak sama aja, nggak lebih baik, tapi mengatakan boleh-boleh aja. Saya berhukum dengan hukum selain Allah, kafir juga. Itu diantara yang disebutkan. Ada 6 keadaan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim disebutkan di dalam kitab Tahkim Qawanin. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Ya, kalau ditanya makanya jawab antum. Bukan diem aja. Qal fahuwa sallallahu yaqdi bi hukmillah. Nabi SAW berhukum dengan hukum Allah, memutuskan hukuman dengan hukum Allah. Walau akhta'a fi ba'd al-ijtihadat fa inna Allah la yuqirruhu 'ala al-khata'. Kalau seandainya misalkan Nabi itu keliru tapi enggak sengaja akhta' ya, pada sebagian ijtihadnya beliau, maka Allah tidak akan mengikrarkan, menetapkan Nabi di atas kesalahan, enggak akan. Bal yubayyinu lahu shawab. Tetapi Allah akan jelaskan bagi Nabi sisi benarnya. Wala yajuzul i'tiradu ala hukmi, enggak boleh ya i'tirad, menentang hukum Allah azza wa jalla. Membantah enggak boleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah, ini mukmin mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya tetapkan suatu perkara, an yakula lahumul khiyarah, dia mengatakan apa? Boleh baginya untuk memilih min amrihim, dari perkara itu. Gak apa-apalah, ya pilih aja. Mau yang Rasul atau bukan, gak boleh. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh telah sesat dengan sesat yang nyata. Wa qala ta'ala, Allah telah berfirman, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambil. Yang dilarang, tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah. Allah adalah zat yang ancamannya, ya, yang hukumannya syadid, dahsyat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam, Nabi tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, tapi Nabi berbicara sesuai wahyu yang Allah azza wa jalla wahyukan kepadanya. Fa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam wahyu minallah. Sunnah Nabi SAW adalah wahyu dari Allah. Wa sunnah tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Quran. Wahyal wahyu wal masdaru tsani ba'da Quran. Sunnah adalah wahyu dan pijakan kedua, sumber kedua setelah Al-Quranul Karim. Fayajibu ihtiramuha ka ihtiramil Quran. Maka wajib bagi kita untuk menghormati sunnah sebagaimana menghormati Al-Quran. Wa yajibu qabuluha ka qabul Quran. Dan berarti kita juga wajib menerimanya sebagaimana kita menerima Quran. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului ya Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha samiun alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Fayajibu 'alal muslimi an yatalaqqa al-ahkam min kitabillah wa min sunnati Rasulullah SAW. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengambil hukum-hukum sumbernya dari Al-Quran Sunnah. Wa la yahkumu fi syai'in bi ra'yihil mujarradi 'anid dalil. Enggak boleh dia berhukum pada suatu perkara dengan pandangan yang hanya semata kosong dari dalil. Aw istihsanihi, atau dengan prasangka yang penting baik, enggak boleh. Antum ada debat sama orang, ada apa segala macam, harus berhukum dengan hukum Islam antum semuanya. Ya, wajib. Antum kapan mengatakan ini enggak apa-apalah sesekali, kafir. Paham? Kafir. Kenapa? Ini wajib. Antum halalkan untuk berpaling, berarti istihlal itu. Apa antum ya? Barakallahu fiikum. Hati-hati. Hati-hati.
Tuh, tolong tuh. Ya, misalkan ada apa? Ada apa misalkan contohnya? Hah? Iya. Antum nabrak orang nggak sengaja. Bayar dia tuh. Berapa dia? Oke. Hah? Berapa dia? 100 ekor onta. Karena kemarin lihat onta sepasang 100 juta. Nah, 200 juta sepasang. Iya, di Indonesia ya. Itu dua itu, 200. Ya kalau di Arab lah 50 juta misalkan kita pakai harga Arab. 50 juta. Coba 50 dikali 100. Melarat nggak antum? Bahaya kan? Nah ini makanya kita pelan-pelan naik motor apa segala macam berhukum lazim berhukum dengan hukum Allah. Nah, jangan sembarangan. Hidup di dunia ini ada aturannya. Bukan di Konoha doang ada aturan. Dunia ini semua. Barakallahu fikum. Wala yajuzu lahu an yuqaddima qaula fulanin ala qaulillah wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia untuk mengedepankan ucapan fulan di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Dahulukan ucapan fulan. Alhamdulillah. Faman fa'ala dzalik faqad qaddama baina yaday Allahi wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan demikian, berarti dia telah mendahulukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendahulukan mengedepankan lancang gitu ya. Lancang dia mengakhirkan Allah dan Rasulnya dan dia mengedepankan yang lainnya. Alhamdulillah. Wala yajuzu an yu'mala aqluhu wa fikru atau an yaqbala atau yu'mila ya'mal harusnya atau yu'milu aqluhu atau aqlahu wa fikrahu atau an yaqbala ra'yahu ra'ya ghairihi mimma yukhalifu kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Enggak boleh bagi seorang untuk menggunakan akalnya dan pikirannya atau menerima pendapat selain daripada pendapatnya yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Enggak boleh. Wa yajibu i'tiqadu anna hukmallah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam huwal haqq wa shawab. Wajib dia yakini hukum Allah dan Rasulnya adalah hak dan benar. Wa anna ma khalafahuma huwal batil. Yang menyelisih keduanya batil. Hadhi aqidatun ya'taqiduhal muslim. Ini adalah akidah yang akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Faman yataqada anna hukmal makhluq ahsanu min hukmillah. Barang siapa yang berkeyakinan hukum makhluk lebih ahsan daripada hukumnya Allah. Atau anna hukma ghairillah ghair rasul ahsan min hukmi faqad kafar. Atau barang siapa yang barang siapa berkeyakinan hukum makhluk lebih ahsan daripada hukum Allah atau hukum selain Rasul lebih ahsan daripada hukum Rasul, kafir. Ini termasuk pembatal keislaman. Karena ini termasuk pembatal. Nah, ini namanya kufur dengan i'tiqad, ikhwan. Kufur dengan i'tiqad. Kita nggak tahu berarti kalau ada orang yang berhukum dengan hukum Allah, dia yakini halal atau enggak gitu kan? Nah, ya berarti kita nggak boleh langsung hukumi dia kafir. Misalkan ada orang yang dia apa hukum Allah banyak. Allah menghukumi kita
perkara yang ma'lum minad din bidurrah misalkan, enggak puasa, Allah menghukumi kita wajibnya puasa, itu di antara hukum Allah. Dia enggak puasa, wah kafir dia, karena enggak berhukum dengan hukum Allah. Enggak. Ya, kalau satu-satu kayak gitu, enggak langsung kita kafirkan, lihat bagaimana keyakinannya. Kalau istihlal, khalas. Ya. Karena tarkus yang maksiat, bukan kufur. Nah, dia enggak kafir. Tapi kalau istihlal, maka dia kafir bistihlali. Dengan sebab apa? Penghalalannya itu. Oh, enggak apa-apalah. Semisal. Atau saya mah enggak butuh puasa Ramadan, saya mah ganti dengan puasa ini, puasa itu. Lebih ahsan itu puasa. Wah, itu ngawur. Ya, atau muamalah yang lainnya, hukum muamalah yang lainnya, waris dan semisalnya. Paham ya? Dia enggak membagikan waris sebagaimana mestinya, tapi dia yakin ini lebih ahsan hukum Allah daripada hukum saya karena hawa nafsu. Paham? Enggak kasih. Karena satu. Tapi barakallahu fikum, kalau dia yakinnya, oh enggak apa-apa lah, itu enggak adil hukum Allah itu kayak gitu. Wanita disamai harusnya, jangan segitu. Wah, khalas, kafir. Paham? Karena dia menentang. Mukadzib, begitu menentang, i'rad. Ya. Bukan karena perbuatan, tapi dari gara-gara penentangannya itu. Ini perkara itu. Sekarang masuk di sini mas'alatul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Masalah berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla, dengan selain yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Nah. Oke. Wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyar. Barang siapa yang menyangka waktu telah berubah. Wa anna hukmal kitab wa sunnah kana fi zamanin qad madha. Bahwasanya berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah ini pada suatu zaman yang telah berlalu. Udah lampau gitu ya. Udah habis masanya. Udah tenggang gitu. Itu cuma zaman dulu aja, zamannya Rasul. Wa annal hala fil waqtil hadir, bahwasanya keadaan sekarang di waktu ini yaqtadi an yu'ta bi hukmin yunasibul waqta al hadir, mengharuskan untuk mendatangkan sebuah hukum yang cocok dengan waktu yang sekarang. Enggak relevan katanya Quran Sunnah diterapkan ini. Al-Quran itu ya orang dulu kan kasar-kasar gitu, jadinya kalau umpamanya ada yang bunuh dikisos supaya mereka nggak berani bunuh karena mereka pada berani membunuh misalkan gitu. Makanya dikisos. Sekarang mah enggak. Kata siapa? Di Indonesia banyak yang bunuh. Kisos harusnya. Ya. Banyak yang zina, makanya rajam sekarang banyak. Itu kan enak dirajam-rajamin satu-satu. Wala'iyadzubillah. Kata mereka, ini terlalu syadid, keras. Ini radikal ini. Radikal apa? Radikal bebas. Kama yaqulun, hal ini sebagaimana yang mereka gembor-gemborkan. Fahadhihi riddatun an dinil Islam. Maka yang demikian, dia keluar dari agama Islam. Paham ya? Faladhi yara anna hukma syariah la yunasibul amal bihi fi hadzal waqt. Siapa yang melihat, memandang hukum syariat la yunasibul amal bihi fi hadzal waqt, tidak cocok untuk diamalkan di waktu ini, wa inna ma yu'ta bi ahkamin wa andimah, akan tetapi didatangkanlah dengan hukum-hukum yang baru dan nazam-nazam, peraturan-peraturan yang baru, tunasibul waqta, yang mencocokkan waktu, bi za'mihim, dengan prasangka mereka, dengan za'am mereka. Fa hadza kufrun billah, ini kufur kepada Allah. Lianna syariah shalihatun likulli zaman wa makan ila an taquma. Karena syariat itu cocok, relevan untuk setiap waktu, setiap tempat sampai hari kiamat. Wa yajibu an ya'taqida hadza, wajib kita yakini ini. Fa in kana lam yatabayyan lahu salahiyatuha fa hadza min naqsi. Kalau enggak jelas bagi dia, enggak tampak bagi dia kebaikan hukum-hukum Al-Qur'an, Sunnah, maka ya karena kurangnya dia.
Wa min naqsi idrakihi, dan ini karena kurangnya ilmu dia. Ya, pemahaman dia la min naqsi syariah, bukan karena kurangan syariat. Wa hunaka man yaqul, di sana ada orang yang berkata apa dulu? Betul? Apa? Apaan itu artinya? Nah. Qala inna tatbiqal hudud wa rajama zani. Sesungguhnya mempraktekkan had-had dan merajam orang yang zina. Waqat ayada sa'yadi sarik, dan memotong tangan orang yang nyolong. Waqatlal murtad, bunuh orang yang murtad. Inna hadhi ahkamun qasiyah, ini hukum yang keras, kejam. La tatanasabu ma'a hadza zamanil mutatawwir. Tidak cocok dipraktekkan, tidak sesuai dipraktekkan ya pada waktu yang telah berkembang ini, modern, zaman modern. Alladzi tatawwarat fihi afkarun nas, yang telah berkembang di dalamnya pemikiran-pemikiran manusia wa qulub, dan akal-akal mereka. Seakan-akan ini Allah dan Rasulnya ini nggak berakal gitu. Rasul nggak berakal pada zaman itu. Akalnya kurang, naudzubillah. Ini orang-orang batil. Fala yunasibu an tutabbiq atau an tutabbaqal hudud. Enggak cocok untuk diterapkan had. Wala an yuqamal qisasu 'alal qatil li'annahu wahsyah. Atau wahsyiyah. Enggak cocok untuk ditegakkan qisas kepada orang yang membunuh, karena ini adalah suatu praktek atau perbuatan biadab gitu kata dia. Brutal. Enggak cocok itu. Qisas, naudzubillah. Fahadhil maqalatul lati tasduru min ba'dil munafiqin riddatun wadihatun an dinil Islam. Maka ucapan-ucapan yang muncul dari kalangan sebagian munafik ini adalah murtad yang sangat jelas dari agama Islam. Li'annahu i'tiradun an hukmillah, karena ini dia menentang hukum Allah, wa i'tibaru anna hukmallah qasirun, dan dia menganggap hukumnya Allah qasir. Apa qasir? Kurang. Wa ghairu munasib. Enggak cocok. Fahadha riddatun sharihah an dinil Islam. Ini adalah kemurtadan yang sangat jelas dari agama Islam. Wa kadzalika man qala, demikian pula barang siapa berkata, innahu mukhayyar baina an yahkuma bi syariah wa an yahkuma bil qawanin. Bahwasanya boleh-boleh saja orang berhukum dengan syariat atau hukum dengan qanun. Insya hakama bi syariah wa insya hakama bil qawanin. Ya kalau dia mau hukum dengan syariat enggak apa-apa, dengan qanun enggak apa-apa. Undang-undang. Fala yaqulu hadhil maqala murtad an din Islam. Orang yang berkata kayak gini murtad dari agama Islam. Li'anna hukmallah alaysa fihi khiyar. Karena hukum Allah enggak ada pilihan. Enggak boleh milih. Enggak boleh apa? Silakan kamu mau milih perdata, mau milih hukum adat apa hukum apa? Hukum Allah. Oh, enggak boleh kalau hukum Allah. Loh, tadi nentuin pilihan. Bolehnya hukum Allah. Ya undang-undang ini perdata atau hukum adat. Yang diterima cuma 2 hukum itu. Ngawur. Man syaa akhadhah wa man syaa tarakah. Ya, siapa orang yang mau ngambil, mau ya ambil, kalau enggak ya tinggalkan, enggak boleh. Bal hukmullah mulzam. Hukumnya Allah wajib diterapkan, wajib dipraktikkan. Qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan berhukumlah antara mereka dengan Allah yang turunkan, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Fa hukmullah mulzam. Hukumnya Allah adalah hukum yang wajib, diwajibkan. Wa la yasluhu lin-nasi illa hukmullah, enggak cocok, enggak boleh bagi manusia kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa al-amru bil khiyar, enggak ada perintah untuk milih, enggak ada. Wa ma kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyar. Enggak layak bagi orang mukmin untuk mengatakan boleh bagi dia pilih ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara. Fal hukmu bima anzalallah naw'un min anwa'il ibadah. Berhukum dengan hukum Allah
jenis daripada jenis-jenis ibadah. Fayajibu 'alal ibadi kullihim, maka wajib bagi seluruh hamba an yakhdu'u li hukmillah, untuk tunduk patuh terhadap hukumnya Allah, wa an ya'taqidu annahu la syai'a yusawihi au afdal minhu. Tidak boleh bagi dia ada keyakinan bahwasanya ya enggak, dan wajib bagi dia untuk berkeyakinan apa? Annahu la syai', bahwasanya enggak ada suatu perkara yang sama dengan hukum Allah atau lebih afdal daripada hukum Allah. Fala yadhunnu ahadun annal amra bil khiyar wa annan nas ahrarun. Dan juga enggak boleh seorang pun untuk menyangka bahwasanya ada perintah untuk milih. Wa annan nas ahrarun, manusia itu bebas. Ya, manusia itu bebas milih. Ka hurriyati ra'yi wa ka hurriyati tafkir. Seperti apa? Bebas untuk memandang, berpandangan, bebas untuk berpendapat, bebas untuk berfikir. Wa ma asbah dzalik mimma yunadi bihi ba'dhu zanadiqa wal munafiqina wal ilmaniyin. Dan yang semisalnya dari ya apa-apa yang telah mereka seru, mereka gaung-gaungkan, ya, yaitu sebagian orang zindik, munafik, dan orang-orang ilmaniyin, orang-orang sekulerisme. Sekuler apa sekuler? Semua agama apa? Baik. Oh gitu. Antum? Nah, ilmaniyah adalah memisahkan agama dan dunia. Agama mah di masjid, sono jangan bawa-bawa ke luar gitu. Nauzubillah. Loh, kamu tinggal di mana hukumnya? Tinggal di mana ini? Dunia. Dunia punya siapa? Yang punya bapak moyangmu. Kalau kamu nggak mau berhukum dengan hukum Allah, ya kamu lah sana yang jangan tinggal di dunia. Pergi sana. Barakallah. Apa Rul? Putus. Terputus kah? Keren ya, di laut belajar. Kalau gerah tinggal ini lompat. Tuh, mana ya? Faladzina yaquluna hadhihi al-maqala qad kafaru. Orang yang berkata kayak gini kafir. Li'annahum la yamtathiluna hukmullah. Karena mereka enggak patuh, enggak mau menerapkan hukum Allah, wa yatakabbaruna ala hukmillah, sombong atas hukum Allah. Wa kadzalika man yaqul, demikian pula orang yang berkata inna hukmallah haqqun walakin la yalzamul iltizamu bih. Demikian pula orang yang berkata hukum Allah benar tapi enggak wajib untuk beriltizam, komitmen, berpegang teguh dengan hukum Allah. Wa yajuzu lil insani an yahkuma bi ghairi, boleh bagi manusia untuk berhukum dengan hukum Allah. Wa an yatamasya ma'az zaman, untuk dia berjalan bersama zaman ini, menyesuaikan waktu, menyesuaikan zaman. Idza ra'a al maslahah fi dzalik, ya kalau dia lihat ada maslahat hal tersebut, fa hada murtad an Islam, ini juga murtad dari agama Islam. Li'annahu la yajuzu an yahkuma bima bi ghairi ma anzalal, karena enggak boleh bagi dia berhukum dengan selain yang diturunkan Allah. Wa kullu hukmin siwa hukmillah fa innahu batil. Sesungguhnya setiap hukum selain daripada hukum Allah maka hukumnya batil. Wa aidan dzalika la yahullul masyakil bainan nas. Demikian pula dan juga hukum selain daripada hukum Allah tidak akan bisa menghilangkan muskilah, masalah antara manusia. Bal yazidul iskalu iskalan, bahkan ya muskilahnya ditambah jadi muskilah, iskal alal iskal. Ya. Tambah ribet, ditambah rumit perkaranya. Fa idza qulta li hadza inna hadza hukmullah jalla wa ala fala yas'ahu illa an yaqbala hukmallah. Naam. Ketika kamu berkata li hadza, ya, karena ini sesungguhnya hukum Allah
Tidak boleh seorang pun dia lancang kecuali harus menerima hukumnya Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh seorang pun untuk puas kecuali hanya menerima hukumnya Allah. Inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Nah, tadi kita sesungguhnya ucapan orang yang mukmin hakiki ketika dia diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk saling berhukum antara mereka, dia berkata sami'na wa ata'na. Tuh, dengar taat. La khiyara fi hukmillah wa rasul. Enggak ada pilihan ya pada hukum Allah dan hukum Rasulnya. In syi'ta qabilta wa in syi'ta lam taqbal. Enggak boleh kayak gitu. Kalau kamu ingin terima, kalau kamu enggak ingin terima ya enggak terima, naudzubillah. Walakin in syi'ta an tatanazala ala an haqqik fa hadha syai'un akhar. Akan tetapi Syekh di sini membawakan kasus yang lainnya. Syekh di sini membawakan kasus yang lainnya, yaitu tapi kalau kamu ingin mengambil hak kamu yang dirampas misalkan dari orang lain, maka ini beda urusannya. Enggak apa-apa kamu ke hukum togut artinya. Polisi misalkan. Antum rumahnya diambil atau segala macam, enggak apa-apa. Tapi yakin nih bahwasanya ya ini kepepet, darurat, urgen. Tetap antum yakin itu haram, tapi darurat. Paham ya? Enggak masalah. Amma antakula ma'akbal. Adapun kalau kamu katakan saya enggak terima, wa adhabu ilal mahakamil qanuniyah, dan saya maunya perginya kayak mahkamah konun, mahkamah undang-undang, mahkamah undang-undang yang diterapkan, yang dibuat gitu. Saya maunya ke situ aja, nggak mau berhukum dengan hukum Allah. Fahadhihi riddatun an dinil Islam. Ini dia murtad, keluar dari agama Islam. Wa amma man yataqada annahu la yajuzul hukmu bi ghairi ma anzalallah. Adapun kalau yang berkeyakinan bahwasanya dia tidak boleh berhukum dengan selain yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Wa bima jaa bihi Rasul, dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, dia berkeyakinan enggak boleh. Walakinahu khalafahu li hawan fi nafsi. Tapi dia menyelisihinya, menyelisih hukum Allah karena ada hawa nafsu pada dirinya. Ma'tiqadi annahu fa'ala muharraman. Disertakan keyakinan dia melakukan perbuatan haram. Wa hamalatu syahwah wal hawa. Yang dibawa oleh dia adalah syahwat dan hawa nafsu. Ala an hakama bi ghairi hukmillah, untuk berhukum dengan hukum selain Allah. Au hamalahu tam'u, atau yang membawa dia adalah ketamakan. Ka'andu fi ilaihi riswah, ya ketamakan dunia, seperti contohnya apa? Diberikan kepada dia riswah, nyogok. Au malun, atau diberikan uang, harta kepadanya. Fa hakama bi ghairi ma anzalallah tam'an lil mal bil mal, maka dia berhukum dengan yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ya karena dia pengen dunia, wa huwa ya'taqidu annahu 'asin, dia berkeyakinan ini dia bermaksiat, wa mukhalifun li amrillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkeyakinan bahwasanya dia menyelisih perkara perintah Nabi dan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, au hakama bi ghairi ma anzalallah tam'an fi masabihi, atau dia berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, afwan ana ulang terjemahnya, atau dia berhukum dengan yang selain Allah Azza wa Jalla turunkan, tab'an fi masabihi, karena dia tamak terhadap derajatnya dia, ya kedudukannya dia, dunia dia, wa huwa yara annahu mukhti, dia lihat, dia menyangka bahwasanya dia salah, keliru. Wa ana amalahu hadza la yajuz, amalannya dia ini tidak boleh. Fa hadza la yakfur al-kufru al-mukhrij minal millah, maka dia enggak kufur dengan kafir yang mengeluarkan dari agama Islam. Wa inna ma yakfurul kufra al-asghar, tapi dia hanya kufur apa? Asghar, kufrun duna kufrin, kufur yang tidak sampai ke derajat kekufuran. Ya. Kama yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa hadzal ladzi yakunu kufruhu duna kufrin. Inilah yang kufurnya dia bukan kufur yang mengeluarkan agama. Man hakama bi ghairi ma anzalallah li hawan fi nafsi,
la an ya'taqida anna hadza yajuzu au ahsan min hukmillah. Ya, yaitu apa? Orang yang berhukum dengan hukum Allah karena hawa nafsu pada dirinya, bukan dia berkeyakinan ini bukan dia berkeyakinan bahwasanya ini hukum boleh atau ini hukum lebih baik daripada hukum Allah, atau anna hadza musawwin li hukmillah, atau ini sama dengan hukumnya Allah, wa inna mahamalahu hawa, ya, apa namanya? Yang membawa dia itu hawa nafsu ala hada, atas berhukum dengan hukum Allah, au anahu tama'un fi malin aw mansab, atau dia tamak, pengen harta, pengen jabatan dan semisalnya, fa hakama bi khilafi hukmillah, kemudian dia berhukum dengan menyelisih hukum Allah wa rasul dan hukum rasulnya, min ajli hadza alladhi sarafahu min ghairi i'tiqadin. Ya, apa namanya? Dengan tujuan ini yang dia palingkan itu tanpa adanya keyakinan. Fahada yusamma kufran amalian. Ini namanya kufrun amali. Artinya enggak kafir. Dia kufrun amali, ya, wa huwa minal kufril asghar. Dan ini kufur asghar. Wa huwa kabirah min kaba'iriz dzunub. Ini adalah dosa dari dosa-dosa besar, wa khatirun jiddan, tapi ini bahaya sekali. Walakin akan tetapi la yahkum bi annahu kharaja minal millah. Tapi enggak kita hukumi bahwasanya dia keluar dari apa? Agama Islam. Ni ana aqidatahu baqiyah, karena akidahnya dia tetap ada, itu haram. Dan ini ikhwan yang anak katakan tadi apa? Hanya 1-2 kasus. Paham ya? Maksudnya kufur duna kufrin itu adalah, ya, dia asalnya berhukum dengan hukum Islam, hukum Allah. Kemudian, na'am, barakallahu fikum, dia berpaling dari hukum Allah Azza wa Jalla pada beberapa kasus, dan dia meyakini itu haram segala macam, itu kufur duna kufrin namanya. Ini ana bawakan sedikit fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Al-qawanin kufrun naqil al-millah. Qanun kufur, mengeluarkan dari agama Islam. I'tiqadun anha hakimah wa saighah. Dia berkeyakinan itu boleh aja, itu adalah hakim, hukum menghukumi, dan saighah boleh. Wa ba'dhum yaraha 'azam, sebagai mereka ada yang mengatakan memandang lebih besar lagi. Fa haula'i naqadu syahadata anna Muhammadan Rasulullah wa la ilaha illallah aidan naqaduha. Ya, berarti mereka apa? Orang yang membatalkan syahadat Muhammad Rasulullah dan juga membatalkan syahadat la ilaha illallah. Fa inna min syahadati la ilaha illallah la muta'un ghairillah, atau la muta'un ghairullah, enggak boleh taat kepada selain Allah. Kama annahum naqaduha bi ibadati ghairillah, sebagaimana juga ya hal ini ya sama kasusnya seperti mereka membatalkan syahadat mereka dengan beribadah kepada selain Allah. Wa ammal ladzi qila fihi, adapun yang dikatakan padanya kufrun duna kufrin, dia kufur tapi enggak kafir. Idza hakama ila ghairillah ma'atiqadin annahu asin. Ya, ketika dia berhukum, ya, hakama ini maksudnya mencari rujukan hukum, tahakum, mutahakim. Ya, artinya misalkan masyarakat atau siapapun itu yang dia mencari rujukan hukum, tapi rujukan hukumnya bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia berkeyakinan dia maksiat. Wa anna hukmallah huwal haq, dan dia berkeyakinan hukum Allah yang benar. Naam. Fa hadzal ladzi yasduru minhul marrah wa nahwaha, maka ya yang kayak gini, naam, yasduru minhul marrah, hanya muncul dari dia sesekali saja. Wa nahwa, atau ya sekali dua kali. Paham ya? Sekali dua kali. Bukan semua hukum diganti. Karena kalau semua hukum diganti itu namanya istibdal. Ini Syekh lagi yang tadi ini barusan ini nggak bahas istibdal. Ya, istibdal itu apa? Mengganti hukum Al-Quran dengan hukum qanun. Itu kufur akbar. Tanpa diyakini pun kufur akbar. Tanpa harus berkeyakinan. Paham? Nanti kita bawakan insya Allah di kitab Bayan Bidah.
Paham ya? Ammal ladzi ja'ala qawanin bitartibin wa takhdhi'in. Adapun orang yang menjadikan sebagai qanun, menjadikan adanya undang-undang ini dengan susunan yang rapi, ya, dengan bagaimana konsep yang rapi, fahuwa kufrun, maka ini kafir. Wa in qalu, walaupun mereka berkata akhtana, kita salah, kita berhukum dengan qanun ini kita salah, seperti Indonesia misalkan. Kita tahu ini salah. Wa hukmu syara' a'dal, kata dia, hukum syariat lebih adil. Ya. Paham? Tetap dia kafir. Tafarqun bainal muqarrar wal musbat wal marji', ya, ja'aluhu huwal marji'. Fa hadza kufrun naqil anil millah. Maka sangat beda. Ya, maksudnya sangat beda apa? Sangat beda kasus daripada kufur duna kufrin. Dia berhukum dengan sunnah hukum Allah Azza wa Jalla yang baru muncul sekali dua kali aja pada diri hakim tersebut dengan keyakinan maksiat, kemudian hukum Allah lebih baik, dengan kasus yang mengatakan apa? Yang menjadikan sebagai apa? Undang-undang sebagai rujukan, ya, yang musbat, yang ditetapkan, yang muqarrar, yang dijadikan udah muqarrar, marji' sebagai rujukan. Ja'aluhu wal marji', fa hadza kufur naqil anil millah. Ini kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Paham ya? Jadi antum harus bedakan, ya, perkataan Syekh di sini antara istibdal dan antara perkataan Syekh di sini. Takutnya antum pikir di sini bahwasanya apa? Berarti Syekh Fauzan meyakini bahwasanya ya berhukum dengan undang-undang ini hanya hukum kufur amali, enggak mengeluarkan orang dari agama Islam. Enggak gitu, ikhwan. Tidak gitu. Barakallahu fiik. Ya. Yang enggak mengeluarkan dari agama Islam, yang kufur duna kufrin, itu adalah sesekali keluar dari orang, sekali, dua kali, tiga kali keluar, tapi dia tetap berkeyakinan hukumnya lebih baik. Misalnya nanti di tahkim qawanin kita akan bawakan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan kasus ini. Jazakumullahu khairan. Lahuna walhamdulillahirabbil alamin.